para sahabat Tria Network, para agent Tria Network di seluruh Indonesia. Senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di berbagai kota di seluruh Indonesia di acara 3i Live Channel ini. Dan kami siang, produk Carling Promix. Kenapa produk ini penting teman-teman semua? Itu ya karena kalau kita berada di bisnis 3i Network kan insurance investment ya. Kalau kita nggak paham nih teman-teman, insurance-nya tuh buat apa, investment-nya tuh bagaimana, seperti apa. Nanti akhirnya teman-teman ketika ngajakin calon prospeknya nih ya, ngajakin tetangganya, teman kerjanya, dan mereka mungkin minta dijelasin, Bu, Pak, kayak apa sih investasinya, kayak apa sih asuransinya, dan Bapak Ibu juga bingung, nggak ngerti gitu ya. Ya gimana nanti Bapak Ibu bisa closing, bisa ngajakin temennya untuk gabung di bisnis ini, betul ya? Nah karena itu penting banget kita belajar siang hari ini tentang produk Carling Promix. Jadi spesifik ya, kita memang di 3i ada 2 produk, ada Gain Protection yang satunya lagi, tapi hari ini kita hanya fokus ngebahas dari sisi Carling Promix-nya aja. Dan teman-teman beruntung banget, nggak perlu jauh-jauh datang ke Gelong ya atau ke Hermina Tower Kemayoran, tapi siang hari ini narasumbernya langsung dari kantor pusat. Yang membawakan adalah seorang rekrutmen business development dari PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, karena itu teman-teman harus fokus, jangan sampai miss. Cari tempat deh, cari tempat yang nyaman untuk ikutan nonton, dengerin acara hari ini ya, training produk yang akan dibawakan oleh, kita lihat profilnya berikut ini langsung, mungkin Pak Sandy. Oke, ya teman-teman semua, Recruitment and Business Development dari CAR yang akan membawakan materi tentang produk Carling Promix. Dan nanti di belakang diberikan kesempatan 3 pertanyaan yang akan coba saya bacakan. Saya akan cari, pilih pertanyaan terbaik. Karena itu teman-teman fokus ya, kalau bisa dicatat. Karena produk 3i ini, produk yang ada di dalam 3i Network ini, Carling Promix ini adalah salah satu produk unggulannya. Memiliki nilai insurance dan investasi yang sangat menarik ya apabila Bapak Ibu semua sudah memahami tentang produk ini. Karena itu langsung saja kita panggil ya, kita sambut pembicara untuk training produk siang hari ini, yaitu Ibu Gladys Anggi. Ya, halo, selamat siang Bu Gladys. Oke, mikrofonnya belum dibuka. Selamat siang ya. Pak Frans. Ya, Selamat gimana pagi kabarnya, Bapak Ibu. Baik, luar biasa, harus tetap optimis tentunya ya. Ini dari kantor apa work from home nih? Sudah work from office Pak. Mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman. Oke. Berarti udah new normal ya Bu ya? New normal, betul, back to normal, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Seperti itu Pak. Oke, baik. Baik, Bu Gladys, silakan Bu Gladys, kita mau catat-catat nih apa training produknya pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Frans. Saya mau menyapa dulu. Semangat pagi untuk Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan 3i Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, kemudian kita tetap semangat dan tetap optimis. Walaupun sekarang serba terbatas, tapi kita harus berpikir di luar dari kotak ya, di luar dari zona nyaman, out of the box ya Bapak Ibu sekalian. Dan pada siang hari ini tentunya saya akan memberitahukan tentang produk kita ya. Mungkin saya langsung ke share screen-nya ya. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Gladys, dan biasanya di event-event 3i Networks saya sering mengisi acara maupun menjadi bagian dari event tersebut. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ikut training secara langsung waktu itu ya dengan kita di Hermina ya, itu juga kita sudah ketemu langsung. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang baru sempat tatap muka lewat virtual seperti ini, lewat Zoom meeting, saya
ucapkan selamat datang, salam kenal, ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat, ya. Dan kali ini saya akan membawakan produk knowledge ya dari 3i Networks. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu ya, yang mungkin di rumah, walaupun mic-nya lagi di mute ya semuanya, tapi silahkan untuk menjawab dalam hati. Ya, biasanya Bapak Ibu ketika memutuskan untuk join dengan Sentral Asia Raya, dengan 3i Networks, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu memilih 3i Networks untuk berbisnis? Mungkin ada banyak sekali jawaban, banyak yang ingin sukses, banyak karena terdorong ada kebutuhan keluarga, ada yang mau mendapatkan atau mencapai sesuatu. Banyak sekali jawaban yang pasti berkaitan dengan hot button dari masing-masing kita ya. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kepo ya. Biasanya untuk menjalin bisnis atau berpartner dengan sebuah perusahaan, kita harus menganalisa dulu bisnis itu seperti apa. Sama kayak kita ngelihat satu produk, kita harus kepo dulu dong, ya kan? Kemasannya ini ya, produknya ini ada sudah berapa lama sih ada gitu ya. Nah, ini saya akan menggambarkan sebuah triangle dalam kita menganalisis sebuah bisnis. Yang pertama, Bapak Ibu harus kepo ya, atau know every particular object ya. Pertama adalah perusahaan. Benar nggak ini CAR ini? Karena sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru muncul, kemudian tenggelamnya juga cepat, gitu ya. Jadi kita harus melihat eksistensi dari Sentral Asia Raya sendiri ini, apakah benar-benar sudah teruji, ya kan? Ataukah, waduh, seperti orang bilang, aduh perusahaan abal-abal ya, belum ada bukti, belum ada prestasi. Nah, seperti itu. Nah, 3i Network sendiri yang merupakan bagian dari Sentral Asia Raya, nah, ini sendiri kita harus lihat nih, kekuatannya seperti apa. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu kepo dalam segitiga analisa bisnis ini. Perusahaannya sendiri Bapak Ibu didirikan di 30 April 1975. Ya. Jadi sudah 45 tahun pada 30 April tahun ini ya, Sentral Asia Raya. Kemudian pemegang sahamnya itu adalah PT Asuransi Sentral Asia atau ACA yang merupakan bagian dari Salim Group. Jadi kita ini semua merupakan bagian dari Salim Group. Ya. Ini aset terupdate ya. Saya mulai dari aset dari PT Sentral Asia Raya sendiri di tahun 2018 itu berada di 6,7 triliun. Kemudian ada peningkatan. Namanya aset kita tuh selalu ada peningkatan juga ya. Nah, di sini kita lihat di tahun 2019 kita itu mempunyai aset di 8,15 triliun, ya. Kemudian di sini ada RBC. RBC itu risk based capital ya di 196%. Kemudian di Mei terupdate ya, di Mei 2020 ya di bulan kemarin bahwa RBC sendiri kita ada di 176%. Kemudian aset dari CAR ada di 8,03 triliun. Ini belum sampai kita tutup tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi selalu ada perkembangan yang namanya aset dari Sentral Asia Raya, tapi kalau kita bandingkan dengan 2018 sendiri kita mengalami suatu peningkatan ya atau profit. Kemudian saya ingin menjelaskan kenapa di sini kita lihat ada yang namanya RBC. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir apa sih ini risk based capital? Maksudnya di sini adalah saya kasih contoh, Gadis kasih contoh. Satu perusahaan itu punya 10.000 nasabah. Tiba-tiba 10.000 nasabahnya ini semuanya klaim. Pertanyaannya, apakah resiko yang terjadi ini dapat ditanggung atau dibayarkan klaimnya oleh perusahaan? Nah, kalau dari Kementerian Keuangan sendiri, dari OJK, menentukan bahwa sebuah atau suatu perusahaan yang sehat, di mana perusahaan itu mempunyai RBC 120%. Ya, jadi kalau 100%-nya itu semuanya harus bayar klaim, masih ada 20% untuk survive. Masih ada 20% untuk bertahan ya. Walaupun memang perbandingannya itu
udah kejadian luar biasa kalau memang sampai 100%-nya itu klaim. Jadi kita closingin 1.000 nasabah, 10.000 nasabah semuanya klaim. Udah kejadian luar biasa ya. Nah, di sini kita ada di 100 per Mei ya, di Mei 2020. Sentra Asia Raya sendiri ada di 176%. Berarti sudah lebih dari ketentuan OJK. Ya. Ini kalau kita kepo dari sisi kekuatan perusahaan. Ya. Kemudian kita lihat bahwa kita juga itu ada kantor, ya, bukan sekedar virtual office, tapi kita benar-benar ada kantor di mana Bapak Ibu bisa datang, bisa berkunjung di seluruh Indonesia, mungkin untuk cek polis atau mungkin untuk sekedar cari tahu ada kantornya nggak sih. Biasanya kalau ada fisik kantor kita lebih feel safe, ya. Kalau di Jakarta sendiri kita ada di Gelong, ya, di Wisma CAR, kemudian BOD kita ya ada di Wisma Asia, kemudian kita ada pusat training ada di Herminah, Bapak Ibu Tri-I juga sering pakai di sana ya untuk training. Kemudian banyak sekali kantor-kantor pemasaran tentunya yang Bapak Ibu bisa kunjungi sesuai dengan daerah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kepo pertama, kemudian kita lihat apakah perusahaan itu tadi sudah kredibel dengan aset yang sudah dicetak. Sekarang prestasinya seperti apa sih? Ini perusahaan, produk yang diciptakan atau pengelolaannya yang baik, itu apakah mendapatkan sebuah prestasi atau mencetak prestasi gitu ya di luar sana. Kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa akses ini ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali dari Warta Ekonomi, bahkan kita dengan produk unit link kita, ya kita mendapatkan 25 penghargaan sekaligus, di mana bisa dibilang sangat banyak dibandingkan dari perusahaan-perusahaan yang lain, seperti itu. Ini mungkin Bapak Ibu leadernya atau Bapak Ibu sendiri sedang ada di sini ya, di slide yang saya tampilkan, bahwa kita sudah mendapat dari Warta Ekonomi, Infobank, kemudian The Finance, banyak sekali ya yang sudah kita raih. Ini yang terbaru aja, yang terakhir itu ada Millennial Choice, ya. Karena mungkin banyak darah-darah baru, rekrutan-rekrutan baru yang Bapak Ibu sudah ajak, kenalkan, untuk tahu ya, bagaimana kita menyisihkan uang untuk proteksi diri kita dan kemudian berinvestasi ya untuk mendapatkan income tentunya sejak muda ya. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa akses. Jadi saya sangat Bapak Ibu kalau biasanya kan kita kalau ngelihat sesuatu kita pengen cari ada websitenya enggak sih gitu ya. Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya itu ada di car.co.id. Ini untuk account dari Sentra Asia Raya sendiri. Sosial medianya monggo silakan di-follow, di-subscribe gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali ya. Pokoknya di sini ada produk-produk. Bapak Ibu mau lihat tentang update fun fact sheet, semua ada di sini. NAB semua ada. Ya, jadi harus monggo dikepoin ya. Kemudian Tri-I Network sendiri ada websitenya juga. Bahkan di sini kita menyertakan klaim ya yang sudah kita bayarkan, bukti dari benar-benar perusahaan ini kredibel ya. Jadi kalau orang klaim ya kita berani bayar kalau memang itu saya bilang clean case. Ya, case-nya benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diutarakan di dalam SPAJ yang sudah menjadi polis. Gitu ya. Jadi kita isi SPAJ itu ya SPAJ mohon sebenar-benarnya dengan kondisi kita. Ya, resiko yang akan kita bawa ke perusahaan asuransi. Seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa kunjungi triinetworks.com ya. Sekalian promosi ya. Jadi seperti ini. Jadi kita kepoin perusahaannya ini sudah benar-benar perusahaan yang benar nggak sih? Eksistensinya seperti apa, prestasinya seperti apa. Kemudian poin kedua dari menganalisa bisnis adalah sistem. Jangan sampai sistemnya ini sudah perusahaannya udah bagus, tapi sistemnya itu tidak mudah dijalankan atau tidak mudah diduplikasi seperti itu. Maka kita akan sulit sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, sistemnya di sini kita lihat, saya mencari etimologi bisnis ya. Kan Bapak Ibu berbisnis berpartner dengan Saling Group dengan CAR Tri-I Networks ya. Bisnis sendiri kita tentunya kalau mau berbisnis tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Ya, kalau mau cari dimanapun pasti kalau yang namanya bisnis nggak mau pasti mau mencarinya adalah keuntungan, gitu ya. Kalau bisa win-win solution ya intinya untung lah ya. Ujung-ujungnya adalah keuntungan atau laba.
Nah, kalau saya lihat bisnis yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi pola, ya, itu akan tersistemize, membentuk sebuah sistem, ya. Saya berbisnis, saya lakukan terus-menerus, itu menjadi sistem. Nah, sistem bisnis yang kita lakukan secara terus-menerus pula itu akan menghasilkan passive income, ya. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat di sini variabel kerja, variabel pekerjaan atau kerja atau aktivitas ini tidak bisa kita singkirkan ya dari sistem sendiri, karena Bapak Ibu dengan apa yang Bapak Ibu cara berbisnis, ya melakukan presentasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu duplikasi ke teman yang lain, itu semua pasti membutuhkan yang namanya kerja ya, aktivitas yang perlu dijalankan setiap hari. Nah, kalau kita bekerja, pasti kita pikirannya adalah income, ya. Nggak mungkin kan kita kerja, memang kita beramal ya, kerja adalah ibadah, beramal di dunia gitu kan. Tapi pasti pingin income, karena kalau ada income kita bisa bantu orang. Seperti itu ya, kita bisa bantu diri kita dulu, baru kita bantu orang. Nah, kemudian kalau kita lihat kerja, kemudian kita duplikasi, ya, kita kasih teman kita, wah kamu contek dong, ya amati tiru modifikasi kerjaan ini, ya cara berbisnis ini, maka dia pun bisa melakukan apa yang kita bisa, dan itu pun akan terus dilakukan. Nah itu akan mendapatkan passive income ya bila dilakukan secara repetisi, berulang-ulang, ya. Jadi sistemnya kita, sistem 3I-nya itu sudah ada. Bahkan sekarang diperlengkapi dengan Mobis, ISPAJ, semua yang mempermudah Bapak Ibu melakukan sistem bisnis. Seperti itu. Jadi perusahaannya sudah siapkan ke Bapak Ibu semua, ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah naik posisi, naik level, ya menjadi leader, mungkin nanti tujuannya itu income, menjadi income-nya crown mungkin ya. Amin ya. Menjadi income-nya crown ya. Bapak Ibu crown sendiri pun walaupun sudah crown, tetap ada melakukan variabel kerja, ya, tapi mungkin bisa rebahan sedikit ya sekarang ya, karena peralihan ya, bekerjanya udah nggak presentasi one on one ya, kepada tim yang lain ya, tim baru atau new recruit gitu kan, tapi mungkin lebih ke supervisi, monitoring, mentoring ya kan, hal-hal seperti itu ya, menetapkan target dan lain sebagainya. Peralihan definisi kerja saja, jadi sistemnya itu sudah terbentuk, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perusahaan yang Bapak Ibu harus kepo untuk menganalisa bisnis, perusahaan, dan kemudian sistem. Yang terakhir, ya ini perusahaan oke atau enggak sih, bisnis ini oke atau enggak, adalah produknya. Jangan sampai Bapak Ibu udah pegang pistol yang bagus nih, ya, seri code-nya udah yang terbaru gitu kan, udah yang paling bagus, keren, tapi pas nembak yang keluarnya kacang hijau, gitu ya. Jangan auto lapar ya, karena udah jam-jam segini. Ya, yang keluar tuh kacang hijau. Jadi nggak sia-sia ketika kita menentukan target, nggak kena ke target tuh kacang hijau ya. Jadi pelurunya ini apa? Pelurunya ini bisa dijual nggak? Laku nggak di market? Seperti itu. Jadi kita harus produknya ini kita kenalkan, orang mau nggak? Kita sendiri mau nggak beli produknya? Nah, itu dulu ya. Jadi yang saya mau jelaskan di sini mungkin Bapak Ibu secara perusahaan tadi sudah saya gambarkan, Bapak Ibu bisa lihat di websitenya dan lain sebagainya, sosial media. Sistemnya marketing plan sudah dijelaskan dengan, oleh leader ataupun di Zoom meeting. Yang akan Glady sampaikan ini adalah produk. Nah, bonus dari Bapak Ibu ketika melihat triangle bisnis ini, apakah TRI ini oke atau enggak, sekarang adalah bukti. Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa 3i Network sudah menciptakan, bahwa bisnis ini sudah menciptakan orang-orang yang berpenghasilan sangat besar, gitu ya, gitu loh. Orang-orang yang sudah mencapai level crown. Bapak Ibu bayangkan ketika mungkin crown 001 waktu join dengan CAR, ya berpartner bisnis, belum ada bukti, gitu loh. Ya, dia harus percaya dulu terhadap sistem yang ada, kemudian kepada perusahaan. Tapi sekarang Bapak Ibu privilege-nya lebih enak gitu loh, karena ada bukti gitu kan, ada orang-orang yang sudah mencapai income yang lebih besar ya. Jadi bisnis ini sudah ada bukti. Kalau bisnis yang lain wah sudah tergambar bagus, belum tentu buktinya ada ya. Oke.
Sekarang kita ke produk ya, secara spesifik. Saya mau cerita dulu, saya akan menjelaskan di sini adalah konsep basic insurance. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru atau mungkin rekrutan baru ya, yang baru join dengan 3i Networks sendiri bingung gitu loh. Sebenarnya insurance ini seperti apa? Asuransi itu seperti apa? Apakah sejelek atau mungkin ada image-image yang nggak bagus gitu? Nah, ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kepo semakin dalam lagi agar semakin paham gitu ya. Saya akan cerita tentang angsa bertelur emas. Ya. Konsep asuransi jiwa saya analogikan adalah angsa yang bertelur emas. Suatu siang ada 2 orang petani ya, suami istri, mereka baru pulang dari bukan baru pulang, baru selesai istirahat makan siang lah ya. Nah, bersantai-santai mereka melihat ada seekor angsa ya. Wah, kenapa nih angsa ya? Sorenya mereka bawa pulang angsa ini ke rumah. Ya, disayang-sayang angsanya gitu ya, dipelihara dengan baik, diberikan makanan. Suatu ketika si suami ini ya, si bapak petani ini terkejut. Wah, kok angsa yang kita temukan ini, yang sudah kita pelihara di rumah, itu kok bertelur emas ya? Ya kan? Ternyata ketika dijual ke pasar, telur ini bisa saya bilang bisa beli baju ya kan, beli kebutuhan gitu kan. Tiba-tiba mereka mulai, wah kita pelihara angsa ini ya, dikasih makan, angsa bertelur terus ya. Pokoknya angsa kamu harus bertelur terus, bertelur emas gitu ya. Maka mereka si petani ini mulai bangun rumahnya ya, dari rumah yang mungkin sederhana sampai sudah rumahnya mewah bisa dikatakan karena hasil dari telur emas ini gitu loh. Hidupnya pun mulai dikenal layak ya, dikenal orang-orang masyarakat yang ada di desa ya. Nah, suatu ketika karena angsa ini diforsir terus untuk bertelur emas, angsa ini sakit. Bapak Ibu, teman-teman. Angsa ini lama-lama waduh, si angsa bahaya nih ya. Angsa udah mulai keok nih ya kan. Telur emasnya tinggal sisa 1. Bapak Ibu bayangkan dari telur emas yang banyak sampai si angsa hanya punya si Bapak Ibu petani hanya punya 1 butir telur emas. Barulah mereka berpikir, Bapak Ibu, wah kalau kayak begini saya treatment si angsanya nggak saya forsir gitu ya. Nah, kenapa saya hanya berfokus kepada telur emas saja ya. Nah, Bapak Ibu, saya menganalogikan kita ya yang mencari nafkah adalah seekor angsa. Sedangkan income yang kita hasilkan adalah telur emas. Pertama-tama kita harus menyadari dulu bahwa angsa ini adalah aset. Kita adalah aset. Jadi bukan berarti wah kalau sudah banyak aset gitu kan. Benar, ketika kita punya rumah, punya mobil gitu ya, kita mempunyai banyak aset, punya properti segala macam, kita punya banyak aset. Ya, tapi sadarilah dulu bahwa diri kita adalah aset yang sebenarnya. Karena kalau kita terjadi sesuatu, terjadi resiko, telur emasnya nggak ada Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini mengerti dengan resiko yang unpredictable ya. Jadi kita sebagai angsa, saya akan bacakan di sini, Bapak Ibu juga bisa baca. Pertama kita harus yakini dulu bahwa diri kita adalah aset yang sangat berharga. Dikarenakan banyak dari diri kita adalah pencari nafkah, bahkan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Maka sudah sepantasnya kita menyisihkan telur emas yang sudah kita hasilkan untuk memproteksi diri. Ya, yang kita harus sadar nih di awalnya nih ya, bahwa kita adalah aset yang bernilai. Diri kita ini punya nilai, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya ilustrasikan bahwa kita ini seperti angsa. Dan income yang kita hasilkan itu adalah telur emas ya, adalah income yang kita hasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus fokus untuk memproduksi telur emas terus-terusan gitu kan, tanpa kita menyisihkan untuk memproteksi kita nih sebagai angsa, ya kan? Nah, silakan dijawab masing-masing yang ada di rumah, ya kan? Gimana nih kalau pencari nafkah terjadi sebuah resiko? Karena resiko itu pasti. Nggak ada kan yang udah dibisikin nama Tuhan, wah kamu sampai umur sekian, ya kan?
oh kamu nih Pak Asep, ya Kak, Pak Bambang, kamu sampai umur sekian nih, gitu kan. Nah itu nggak ada, karena resiko itu pasti. Resiko itu meninggal terlalu cepat, kemudian meninggal kelamaan, ya kan. Nah meninggalnya kelamaan kan butuh biaya hidup, ya kan. Kalau udah nggak kerja, udah pensiun, gaya hidup sudah terbentuk, apakah mau turun gaya hidup? Nah, itu pertanyaannya lagi, apakah kita saving dari sekarang atau enggak? Nah, kemudian adalah sakit. Itu nggak akan mungkin terhindari, Bapak Ibu. Ya, asuransi sendiri bukanlah sesuatu yang untuk menghapuskan resiko, tidak. Asuransi itu meminimalisir dampak kerugian aset sebenarnya. Ya, kalau asetnya ini gone atau kita ini sudah selesai di bumi ini, nah, apakah kita aset-aset yang sudah kita punya atau penghasilan yang kita berikan ke keluarga itu bisa dinikmati nggak jangka panjang? Apa malah kita meninggalkan hutang malahan ya? Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu agar kita sama-sama melek, ya. Jadi jangan tersinggung kalau saya bilang Bapak Ibu angsa ya, kan angsa bertelur emas, gitu ya. Nah, sekarang kita hantar ke konsep asuransi jiwa. Di sini sama-sama kita lihat di layar ya, asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan ya terhadap timbulnya kerugian finansial. Ya, jadi bukan menghilangkan resiko, tapi sebuah perlindungan terhadap bentuk kerugian finansial. Kerugian bisa terjadi, tapi bisa kita minimalisir, ya. Atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung seseorang yang resikonya dialihkan kepada perusahaan asuransi yang biasanya mencari sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Intinya itu ya. Itu tujuan dari asuransi, itu pengertian dari asuransi. Saya akan gambarkan kembali bahwa contoh, ada seorang bapak, ya, bapak ini sebelum bergabung ya, teman-teman ini mau pergi prospek lah intinya ya, maka beliau akan menjadi pemegang polis atau calon tertanggung, ya. Kemudian oknum ini, nasabah ini kan calon pemegang polis atau tertanggung. Kemudian perusahaan asuransi PT AJ Sentral Asia Raya ini menjadi penanggung, ya, penanggung dari resiko yang akan dialihkan kepada perusahaan asuransi. Ya, jadi PT AJ CHR ini penanggung, kemudian nasabah yang lagi kita prospek ini pemegang polis. Ya, tiba-tiba kita sudah mulai presentasi ke nasabah ini, oh oke deh kalau gitu, saya mau resiko yang ada di diri saya alihkan ke perusahaan asuransi untuk meminimalisir dampak kerugian aset, dampak finansial nantinya. Karena kan dia nanti berkeluarga, ya kan? Nah, keluarganya ini nanti sebagai ahli waris. Nah, maka diistilah tuh SPAJ. Istilah SPAJ gitu kan, dengan sebenar-benarnya tentunya ya. Jadi nggak boleh yang asasnya ini harus asas yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya ya, dengan niat yang baik, moral hazardnya ada, gitu ya. Isi SPAJ tentunya harus berbarengan dengan transfer premi, ya kan? Jangan, wah saya mau punya perlindungan gitu kan, tapi saya nggak mau bayar premi. Ah, gimana tuh? Nah sebenarnya premi ini bisa saja gratis gitu kan, kalau misalnya Bapak Ibu menjalankan sistem, ya kan? Karena ada berbalik keuntungan bonus atau komisi ke Bapak Ibu gitu. Nah, SPAJ premi sudah submit, ya kan? Maka akan diproses nih sama si penanggung, ya. Semakin cepat dan semakin dini kita melek asuransi, maka semakin cepat kita akan di-approve. Apalagi mulai dengan usia yang muda, gitu loh. Ya, dengan konsekuensi yang semakin, kalau muda kan masih fit, ya kan, masih produktif, ya kan, income masih akan bertambah, seperti itu. Maka ketika kita lihat, wah approve nih, ya kan, oke, kami akan terbitkan polis untuk mengcover resiko dari si pemegang polis. Jadi calon pemegang polis atau tertanggung sudah berubah menjadi tertanggung atau pemegang polis ya, si Bapak ini ya. Nah, satu ketika di perjalanan, innalillahi, Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu ya kan, yang namanya resiko, tiba-tiba si pencari nafkah ini tutup usia.
ya, maka sesuai dengan kontrak asuransi yang berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya penanggung PT AJ Sentral Asia Raya memberikan yang namanya apa? Santunan asuransi atau yang kita sebut sebagai UP atau uang pertanggungan kepada keluarga atau ahli waris. Ya, jadi ahli waris ini pun, ya kan, wah, setidaknya ada peninggalan nih dari orang yang sebelumnya mencari nafkah seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai tertanggung, biasanya ahli warisnya ini siapa sih? Ya kan? Tanda tanya lagi nih. Ahli waris ini harus yang insurable interest. Insurable interest-nya itu seperti apa? Adalah orang-orang dengan keterikatan darah, ya, keluarga ya, orang tua kita, anak-anak kita, ya kan, keluarga kita lah intinya ya. Kemudian keterikatan keuangan, ya, baru keterikatan hukum, ya, mungkin ada perkawinan dan lain sebagainya. Jadi insurable interest 3 ini. Jadi kalau misalnya nih, aduh, si bapak ini ya, namanya siapa ya? Pak Abjad lah ya namanya ya. Si bapak Abjad ini mau kasih ke temennya, ya kan? Nggak boleh. Karena tidak ada keterikatan tersebut, jadi memang harus kepada keluarga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini mudah-mudahan sudah memberikan gambaran bahwa proses asuransinya itu seperti apa. Kemudian kita berasuransi itu motifnya apa sih? Nah tadi ya, karena kita ini aset, kemudian kita mau meminimalisir dampak kerugian aset. Seperti itu. Nah, produk yang akan kita selalu sampaikan di market itu adalah di tempat kita adalah yang namanya Carling Promix. Ya. Jadi kalau di 3i ini enaknya adalah kita nyanyinya satu ya. Jadi semuanya nyanyinya sama gitu kan. Produknya nggak begitu banyak. Ya kan? Ada 2 produk dan orang-orang fasih banget dengan Carling Promix ini, makanya kita akan gali lebih lanjut ya. Carling Promix itu adalah produk unit link. Kalau Bapak Ibu tahu produk unit link itu merupakan program gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia, baik karena kecelakaan maupun non kecelakaan, ya kan, atau karena sakit, dan juga memberikan investasi. Jadi ini adalah PAYDI, program asuransi atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya, nambah knowledge lagi kita. Jadi saya analogikan lagi nih, seperti sepeda. Sepeda itu lebih berimbang, apalagi mulai sekarang banyak orang yang mulai sepedaan ya. Tapi ingat jangan berkumpul-kumpul ya. Nah, sepeda ini kita lihat akan semakin berimbang ketika ada asuransinya, proteksinya, kemudian ada investasi. Jadi ketika kita memberikan premi yang disetorkan itu sudah mencakup 2 hal ini. Jadi kita mendapatkan packaging yang lengkap. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Carling Promix sendiri gambarannya adalah, kalau saya lebih pecah-pecah ya, seperti ini. Ada insurance atau proteksi. Ingat, proteksi ini ketika kita menyampaikan ke nasabah, kita ini perusahaan asuransi ya Bapak Ibu. Jangan selalu investasi yang disampaikan. Ya, jangan sampai mis-selling ya. Kita tetap perusahaan asuransi, bukan perusahaan investasi. Tapi produk kita, ya, dana yang disetorkan oleh nasabah itu ada sebagian yang kita kelola di investasi, tapi kita perusahaan asuransi. Ya, insurance atau proteksi dikaitkan dengan investasi. Ya, di mana insurance atau proteksi ini adalah tadi yang sudah kita lihat gambarannya, ada pertanggungan jiwa bila tutup usia, ya, UP, dan juga biasanya insurance atau proteksi ini ada kesehatan. Namun untuk packaging Carling Promix 3i Networks, kita hanya memberikan uang pertanggungan jiwa. Ya, untuk kesehatannya sendiri, jangan cari ke perusahaan lain karena di Sentral Asia Raya sendiri punya produknya. Ya, silakan hubungi leader ataupun hubungi Gladys lah ya. Kalau mau yang kesehatan, intinya jangan ke perusahaan yang lain ya. Nah, kemudian kita tentunya selain mempunyai produk yang sudah packagingnya bagus, tentunya punya fleksibilitas juga dalam pemilihan premi dan UP. Ya, jadi kita tetap harus, kalau mau resiko kita ditanggung, kewajiban kita harus kita jalankan dong, ya kan?
Jadi premi per bulannya itu tetap atau per tahun lah ya, itu harus kita bayarkan ya. Jangan maunya gratis. Jadi kalau gratis-gratis dipertanyakan ya. Nah, di sini preminya sangat bervariasi. Ada yang mungkin yang preminya rendah 350.000 ya, itu mendapatkan uang 21 juta untuk UP ya. Kemudian ada 700.000 sama 1 juta ya, 742 juta, 1 juta, UP-nya 60 juta. Sebenarnya produk ini sudah murah, ya kan? Murah, bagus, ya packaging-nya lengkap, gitu kan? Bapak Ibu bayangkan sekarang uang-uang tersebut sebenarnya angkanya ini juga kecil sebenarnya sekarang. Tapi kalau kita tidak mulai dengan angka ini, dengan bisnis ini, gitu kan? 350.000 ini satu parfum aja nggak dapat. Tapi kalau kita melek, gitu kan, 350.000 ini ngopi-ngopi cuma 2-3 kali lah, gitu kan. Tapi kalau kita motifnya kita berikan untuk tadi, kita tahu resiko diri kita, maka kita akan mulai mindset kita terbuka gitu untuk mulai memproteksi diri. Nah, pilihannya sudah ada, fleksibel. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan. Seperti itu. Next, ya. Ketika kita sudah membayar premi, penempatan dana investasi Carling Promise ini di mana sih? Nah, biasanya kita ada yang namanya fund. Ya, Carling Promise ini sebenarnya di Sentral Asia Raya ada temennya, ya. Ada yang namanya Carling ProSave, ya kan? Baru ada Carling ProFix, ada Carling ProMix, ada Carling ProFlexi, ya. Nah, ketiga ini biasanya memang keempat ini harus disesuaikan dengan profil resiko nasabah. Nah, Carling Promise ini karena campuran, maka lebih aman Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa penempatan dananya, ini nanti akan kita lebih bahas di belakang ya, ada di pasar uang, ya 10-90%, efek pendapatan tetap, ya 10-90%, efek ekuitas 10-90%. Jadi memang manajer investasi kita ya yang dikelola oleh CAR sendiri ini akan mix dana-dana ini agar lebih optimal nantinya ya, sesuai dengan tentunya kalau namanya investasi itu tidak bisa kita prediksi, sesuai dengan semuanya itu adalah fluktuatif ya, tapi ini lebih aman karena kita tempatkan di kas, deposito, obligasi, reksadana, pendapatan tetap dan reksadana saham. Jadi tidak semuanya kita plot, kita taruh di saham, apalagi saham sekarang lagi ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat dengan NAB kita yang Bapak Ibu bisa akses, itu sekarang kita masih lumayan stabil ya untuk di CAR sendiri. Oke. Kemudian tadi sudah dari asuransi, kemudian Carling Promise itu seperti apa, ya kan? Kemudian ada apa namanya tadi dana-dananya itu ditempatkan di mana, ya kan? Kemudian sekarang ada biaya, ya. Tadi ada premi, kemudian premi yang masuk itu ada biaya juga, gitu kan. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau mau berlangganan apa namanya lagu apa sih ini lagu playlist ya dengan aplikasi gitu kan, semua berbayar. Mau nonton drama Korea berbayar, gitu kan. Mau ke apa namanya toilet berbayar. Jadi semuanya itu nggak ada yang gratis, gitu kan. Tentu untuk maintenance kita membutuhkan biaya, seperti itu ya. Nah, biaya ini saya sebut dengan yang namanya 3A, ya, akuisisi, asuransi dan administrasi, ya. Akuisisi ini kita hanya dikenakan 5 tahun, ya. Akuisisi hanya dikenakan 5 tahun, kemudian biaya asuransi kita itu kita lihat atau kita tarik dari biaya pertanggungan dasar ya. Nanti kita akan lihat di bawah. Kemudian biaya administrasi kita 25.000 per bulan. Ya. Jadi ini adalah 3A, ya biaya-biaya yang tetap dikenakan tentunya. Ya. Kemudian alokasi premi yang masuk itu seperti apa sih? Ya kan? Nah, tadi ada biaya akuisisi ya. Akuisisi tahun pertama adalah 60%, ya, tahun kedua 25%, tahun ketiga 10%, tahun keempat 5%. Total akuisisi kita itu 105%, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan di industri,
kita ini lumayan ya. Karena di industri bahkan ada yang akuisisinya itu sampai 210-205%. Ya, 2 kali lipat dari akuisisi kita. Kemudian ada investasi. Dana yang kita masuk, nggak semuanya kita plot di premi. Atau nggak semuanya terkena akuisisi. Ya, tetap ada dana untuk investasi. Investasinya itu sesuai dengan proporsi yang sudah sisa dari setelah potongan akuisisi. Ya, di sini sudah ada angka-angkanya ya, tahun pertama sampai tahun kelima. Ya, nah konsep untuk pool fund-nya atau kumpulan dananya itu seperti apa? Nah, contoh Bapak Ibu semua yang sudah beli produk ini ya, sudah membayar premi. Nah, kita ini sebagai investor, kita menginvest, gitu kan? Nah, premi yang kita bayarkan ini bisa kita katakan sebagai dana yang masuk, ya. Konsepnya seperti apa? Nah, alokasi dana masuk ini adalah alokasi investasi dari premi yang sudah dikurangi biaya akuisisi, ya. Kemudian dana yang masuk ini kita lihat di sini ya, akan dibagi harga NAB. Jadi ingat, dana masuk itu dibagi ya, harga NAB. Kemudian akan kena dulu nih biaya administrasi nih kalau sudah dikonversi ke NAB ya. Jadi dana yang masuk ini rupiah Bapak Ibu ya. Rupiah, dana yang masuk kita konversi dulu nih menjadi unit. Nah, unitnya ini setiap unit ada harganya, gitu kan. Nah, sama kayak Bapak Ibu beli emas ya, dari rupiah ketika beli emas nilainya menjadi gram. Seperti itu ya. Jadi dibagi dulu menjadi unit ya, dari rupiah dikonversi ke unit, berarti dana atau premi yang masuk itu dibagi dan dibagi harga NAB. Baru dipotonglah biaya administrasi dan biaya asuransi. Ya, administrasi atau cost of administration atau enggak sama COI ya, cost of insurance. Baru ini unit kita kelola oleh manajer investasi tadi ya, kita ada di Carling Promix ya, dikelola sama investasi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai nih, ya kan, contoh udah maturity nih, ya kan, baru ini dana dari hasil investasi yang keluar ini kita kali dengan harga NAB pada saat itu, ya, baru dapatlah dana hasil investasi atau dana keluar, ya kan, yang akan kita berikan kembali kepada Bapak Ibu sebagai investor. Jadi seperti itu, ya. Jadi dana masuk kita bagi dengan harga NAB, dikelola dulu, dipotong dengan biaya tadi 3A, biaya administrasi dan asuransi, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Ketika sudah selesai, ya kan, atau misalnya mau di withdraw nih atau lain sebagainya, itu dikali dengan harga NAB. Nah, sekarang bertanya-tanya, aduh Gladys, NAB apalagi sih, banyak banget ini singkatan-singkatannya ya. Nah, NAB itu adalah nilai aktiva bersih atau net asset value Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca, NAB ini alat ukur kinerja unit link ya, yang terlihat dari harga satuan unit, penyertaan yang menjadi indikator sebagai untung ruginya investasi pada reksadana yang dikerjakan oleh manajer investasi atau pengelola. Nah, seperti itu. Jadi NAB ini nilai aktiva bersih ya dari unit yang kita punya, seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh agar lebih mudah dipahami bahwa ini adalah ilustrasi manfaat Carling Promix. Ya, Carling Promix ini biasanya kan kita cetak proposal ya, kita cetak atau ada ilustrasi ya. Misalnya ini untuk pembayaran 350.000 per bulan, ini mulai masuk usia tertanggung contohnya 3 tahun. Ya, di 3 tahun saja biaya asuransi tahun pertama itu ada di 29.610 ya. Jadi biaya asuransi tahun 1 itu 1 tahunnya itu 29.000. Bapak Ibu bayangkan 29.000 itu sudah mengcover resiko ya. Sudah menjadi cost of insurance-nya kita dari usia kita gitu ya. Lumayan ya, maksudnya nggak mahal ya. 29.000 sekarang udah jadi apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya, kita itu bayarnya, Bapak Ibu membayarnya hanya 5 tahun. Ya, 5 tahun saja, cukup singkat, ya.
Kalau kita setahunkan kan premi yang masuk 350.000 menjadi 4.200.000 ya. Kalau kita lihat asumsi investasi ya, ingat ya, ini asumsi bukan sesuatu yang sudah pasti ya. Tapi asumsi investasinya kita ya ada di 6% yang rendah, yang sedang 14%, yang tinggi 20% ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, gambarannya ketika kita lihat di proposal dengan contoh yang tadi. Maka setelah terpotong dengan biaya-biaya biasanya di sini untuk nilai investasi itu ada di 1,4. Nah nanti kita akan menghitung Bapak Ibu. Kita lihat di sini contoh perhitungan nilai tunai atau nilai investasi. Ya. Pertama-tama premi 350.000 per bulan kita setahunkan dulu atau kita kali 12 bulan, maka akan mendapatkan 4.200.000 ya. Kemudian ingat dengan pembagian alokasi ya. Jadi premi masuk ada pembagian alokasi ya. Pertama adalah untuk biaya akuisisi. Akuisisi tahun pertama adalah 60%. Berarti dari premi pokok kalau kita bagi ada yang namanya premi pokok itu 60%-nya dari 4.200.000 ada di 2.520.000 ya. Kemudian investasinya 40% yang masuk premi investasi itu ada di 1.680.000. Ya, jadi seperti ini pembagiannya ya Bapak Ibu. Kemudian NAB, contohnya NAB pada saat premi masuk ada di per unitnya 2.800. Nah ingat, awalnya kita akan konversi dulu ya dari premi investasi ya ke dari premi investasinya dari rupiah ke unit. Maka yang ini Bapak Ibu, premi investasi kita konversi dulu ya. Kita bagi, ingat ya, dana masuk dibagi harga NAB, jadi dibagi harga NAB 2.800, maka kita mempunyai unit ya yang akan dikelola investasi oleh manajer investasi itu 600 unit. Ya, tapi ingat ketika kita konversi kita masih harus mengurangi biaya-biaya, ya kan? Yang pertama karena akuisisinya sudah dibagi di atas, unit ini akan kita lihat nih konversi. Biaya administrasi dulu ya. 25.000 per bulan, ya kan kita kali 12 aja dulu, ya. Maka setahunnya itu akan mendapatkan 300.000. Ya. 300.000 ini bila tadi unit ketika kita masuk ada di 2.800, maka 300.000 ini ya biaya administrasi kita akan bagikan NAB 2.800 ya. Maka unitnya itu untuk potongan biaya administrasi itu ada di 107 unit. Oke. Ya. Kemudian asuransi nih, ya. Asuransi tadi setahun 29.610. Kita konversi lagi ke unit ya. Kita bagi dengan nilai NAB ya 2.800, maka mendapatkan 10 unit ya. Jadi 600 unit ya kita kurangi biaya administrasi 107 unit ya. Kita kurangi dengan biaya asuransi 10 unit sekian ya. Maka mendapatkan 482,29 unit sebelum kenaikan NAB karena kita mau cocokkan dengan asumsi kenaikan NAB 6% contohnya ya. Ini hanya gambaran saja ya, biasanya kan saya coret-coret kalau di Hermina ya Bapak Ibu. Biasanya 4.200.000 ini, jadi ini kita pisah dua dulu alokasinya. Ke premi pokok yang akan dikurangi dengan biaya akuisisi 60%. Jadi 2.520.000 ini sudah masuk di sini nih premi pokok. Untuk apa sih akuisisi ini? Untuk bayar bonus, bayar operasional, ya kan? Semuanya masuk di akuisisi, ya. Jadi yang diinvestasi ini yang lagi kita hitung nih sekarang, investasi 40% senilai 1,6. Kita bagi NAB, nilainya ada di 2.800, kita mendapat 600 unit. Baru dikurangi dengan biaya-biaya yang dikonversi lagi ke unit yang tadi. Ya, yang ini. Oke? Oke. Sekarang, kita akan melihat asumsi analisa kenaikan NAB. Ya. Pertama adalah kenaikan 6%. Maka contoh apabila harga NAB ini
naik 6%, maka 2.800 kita kalikan dengan 6%, maka nilai investasi polis, tadi kan nilai kita adalah 482 unit sebelum kenaikan NAB. Ya. Setelah kenaikan NAB 6%, maka 2.800 menjadi 2.968. Dikalikan dengan 482, ya, unit telah dikurangi dengan biaya administrasi dan asuransi, maka ketika mendapatkan kenaikan 6% asumsi, rupiahnya ada di 1.431. Oke, mohon diingat dulu angka ini, ya, 1.431.000, ya. Kemudian opsi 2, apabila kenaikannya itu kan tadi 6%, apabila kenaikannya itu adalah 20%, kita lihat saja di sini, ya. Apabila naik menjadi 3.360 per unit, maka kenaikan hasil investasi adalah 3.360 kurang 2.800, ya. Harga awal, ya. Maka mendapatkan selisihnya ini ada dari 560, berarti kenaikan asumsi NAB ini adalah di 20%. Maka kalau kita mau rupiahkan lagi, maka 3.360 ya harga NAB ini kita kalikan unit kita yang tadi, ya, unitnya sama, ya. Jadi unit nggak naik nih Bapak Ibu, ya, unitnya sama, maka akan mendapat angka di 1.620.000. Jadi ada 1,4, ada 1,6, ya. Jadi ini kenaikannya seperti dengan tabel ilustrasi. Kalau kita mundur, ya, kenaikannya ada di ketika asumsi 6% 1,4, sama, ya. Kalau asumsi 20% di 1,6. Ya. Jadi seperti itu asumsinya, ya. Oke, coba kita lihat. Jadi seperti itu perhitungannya Bapak Ibu, ya, yang bisa kita lihat apabila ada asumsi kenaikan, ya. Jadi kalau kita lihat, nah, jadi kalau misalnya saya sudah bayar 5 tahun, tapi biayanya itu tetap ada, gimana nih dengan posisi keuangan saya di CHR? Apakah nanti tergerus habiskah atau seperti apa? Nah, ini saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu yang menyaksikan. Ini adalah polis 700.000, ya, 700.000 per bulan. Jadi nasabah ini atau orang ini yang membuka polis di Sentral Asia Raya pada saat 3i baru terbentuk, ya, di 2014, ya. Jadi polisnya ini berarti akan jatuh tempo di 2018, ya. Orangnya buka di Januari, maka akan jatuh tempo di 2018, ya, Desember. Kalau kita lihat, nih, ini Bapak Ibu bisa dapatkan nilai aktiva ini di opsi di Mobis, ya. Jadi Bapak Ibu mesti buka-buka Mobis. Biasanya income statement terus yang dibuka, ya. Sekarang harus coba ngecek-ngecek yang lain, ya. Karena ini bisa menjadi bahan presentasi Bapak Ibu kepada calon prospek. Nah, ini adalah pembayaran, ya, di pembayaran terakhir, ya. Pembayaran terakhir di 31 Desember 2018. Jadi sudah 5 tahun, ya. Nilai posisi jumlah unit ada di 11.111,5304, ya. NAB-nya di 3.034, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau dana keluar yang tadi kita lihat, ya, konsepnya, maka 3.034 dikalikan jumlah unit, ya kan, 11.000 sekian ini, ya, maka akan mendapatkan, kalau Bapak Ibu pakai kalkulator, nilainya ada di 33.722 sekian, ya. Jadi ini terakhir bayar, posisi NAB-nya 3.034, jumlah unitnya di 11.000 sekian, ya. 31, ini kan Desember, 31 Januari 2019, berarti di sini nasabah sudah ini, ya, Bapak Ibu. Nasabah sudah tidak bayar lagi. Nah, gimana kalau misalnya insurance-nya, cost of insurance sama administrasi masih terus berjalan nih, ya.
di sini kita lihat jumlah unitnya berkurang, ya. Tapi nilai NAB-nya naik dari 3.034 menjadi 3.117, ya. Maka apabila kita rupiahkan, maaf ya ini lingkarannya ketutup, 11.000 ini kita kalikan dengan 3.117 nilai NAB. Maka nilai investasinya ketika menjadi rupiah ada di 34 juta. Jadi sudah ada peningkatan justru ya, walaupun tetap administrasi dan asuransi itu tetap memotong, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, biaya administrasi kalau kita mau tahu administrasinya itu berapa sih? Gitu kan? Nah, ini kan 3.117. Biaya administrasi itu per bulannya itu 25.000. Ingat, harus kita konversi ya. Jadi 25.000 kalau kita bahagi 3.000 NAB ya, 3.117 itu akan dapat, oh biaya administrasinya itu cuma memotong 8 unit. Gitu ya. Kemudian asuransinya ini ini umurnya udah lumayan ya. Maaf ya Pak. Nah, asuransinya itu di 4.738 ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita bagi dengan 3.000 ini ya, harga NAB, maka hanya memotong asuransinya itu di 1 unit 52 gitu loh. Jadi total pemotongan ini ya dari sini ya, ini kan berkurang adalah di 9 unit 54. Jadi seperti itulah kisarannya ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita next. Nah, kalau kita next, sebentar ya Bapak Ibu. Ininya enggak. Pak Frans mau balik lagi di tadi. Wait. Pointernya enggak? Masuk lagi coba. Mau balik share screen lagi ya? Ya. Oke, wait. Maaf ya Bapak Ibu. Coba saya share lagi. Stop dulu kali ya Pak. Oke, saya coba stop share dulu ya. Coba. Wait. Oke. Sorry, resiko nih kesalahan teknis. Ke bawah ya. Ya. Bisa, Bu Gladys? Kenapa itu? Wait. Dia nggak bisa digedein ya? Oh. Di F5 bisa? Timbul kayak gini. Kalau kayak gini kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya gedein, nggak bisa digede. Gini ya? Ya, itunya coba diperbesar, Ibu. Oke, udah mau habis kok. Nah, ini Bapak Ibu, ketika itu kan tadi di 31 Desember
2018 terakhir bayar. 31 Januari 2019 tadi ya, dengan nilai yang sudah ada di sebelumnya. Ya. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat ini dari bulan Januari ke bulan ini September yang terakhir saya hitung. Unitnya itu di sini berkurang, jumlah unit ya. Jumlah unitnya berkurang menjadi 11.028 ya. Tapi karena NAB-nya ini naik, maka nilainya adalah di sini nilainya dari 34 juta ketika kita dana keluar kan dikali. Ketika kita kalikan unit dengan NAB, maka nilainya di 35 juta. Ya. Jadi seperti itu, walaupun kalau misalnya kita masih ada pembayaran untuk cost of insurance maupun cost of administration, di situ tetap kita apabila NAB-nya itu naik, ya lumayan akan tercover lah intinya ya untuk biaya-biaya tersebut. Oke? Oh ini sudah. Oke. Nah kemudian kalau tadi adalah contoh NAB, ya sekarang kita lihat NAB ini dicatatnya di mana sih? Ya NAB ini dicatatnya di mana? Oke, ini adalah dicatatnya di Fund Fact Sheet yang bisa Bapak Ibu akses di www.cr.co.id yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, Fund Fact Sheet ini adalah salah satu dokumen yang harus diterbitkan oleh manajer investasi atau perusahaan dalam memasarkan dan mengelola dana investasi. Intinya lebih transparan. Bapak Ibu bisa akses setiap hari harga NAB itu bisa Bapak Ibu cek di website. Ya, seperti harga ini per bulan Mei ya, terakhir terupdate, NAB kita ada di angka 3.105, di mana bulan sebelumnya ketika saya memberikan training Zoom, itu ada di 3.008 kalau nggak salah. Ya, jadi lumayan naik dan tidak drastis turunnya seperti di company-company insurance lain yang ketika mereka malah turun NAB-nya gitu ya. Nah, kalau kita lumayan stabil bisa dibilang. Nah, Bapak Ibu ketika mau membaca yang namanya Fund Fact Sheet, ya, ini adalah lembaran portofolio lah ya yang akan di-share oleh pengelola dana investasi. Kalau kita share di website yang berisikan beberapa informasi tentang fund yang dikelola tentunya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada Carling Promix, Fund Fact Sheet-nya modelnya begini. Jadi kalau mau baca itu Bapak Ibu dari atas, bagian sini dulu, kiri, baru ke bagian kanan. Ya, kita coba lihat ya. Biasanya Fund Fact Sheet itu memuat Carling Promix itu sebenarnya apa sih? Oh, ini dana investasi campuran. Jadi tidak murni langsung ke saham semua. Campurannya itu adalah beberapa di sini nanti kita lihat portofolinya itu masuk kemana saja ya. Kemudian dia akan memuat yang namanya tanggal, dicetaknya nilai aktiva net asset value-nya ya, NAB-nya. Baru nilai NAB-nya itu berapa. Kemudian pengertian Carling Pro ini apa? Ya, di sini bisa lihat ya. Bisa lihat pengertiannya. Kemudian Carling Promix ini tanggal peluncurannya kapan sih? Ya kan? Kemudian total dana kelolaannya ada di berapa? Di sini ya. Mata uangnya apa? Ya, rupiah. Bank custody-nya apa? Ya, di sini sudah ada CMB. Kemudian tujuan investasinya memperoleh hasil investasi tentunya, ya, yang optimal dalam jangka panjang. Oke, jadi bukan berarti kita langsung naruh bibit langsung berbuah cabai gitu ya, enggak, dalam jangka panjang ya, jangka waktunya kan berinvestasi ada, ya. Dan tetap menjaga tingkat resiko sesuai dengan kondisi ekonomi. Ingat, berarti kondisi ekonomi makro maupun mikro itu tetap berdampak kepada pengelolaan dana Carling Promix. Ya, jadi bukan serta merta karena sekarang misalnya contoh ini lagi COVID. Nah, mungkin lagi COVID betul berdampak, tapi ada peningkatan di bidang lain contohnya ya. Nah, kemudian dia akan menunjukkan tabel kinerja Carling Promix. Di sini tabel kinerja,
ya, 5 tahun ke belakang, dia akan tarik past performance-nya seperti apa, kemudian komposisi bidang ekuitasnya itu di mana saja sih? Oh, ada properti, perkebunan, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita pindah ke jalur sini, kebijakan investasi. Tadi yang sudah saya kasih ke Bapak Ibu plot-plotnya. Investasi Carling Promix ini ada di mana saja? Pasar uang dia bermain di 10-90%. Jadi ini tinggal kita atur porsinya, ya persentasenya. Kemudian efek pendapatan tetap ada kita bermain di 10-90%, ekuitasnya itu 10-90%. Tinggal MI atau manajer investasi kita atur, ya berapa porsi-porsinya. Kemudian komposisi portofolio kita ada di reksadana, ya. Kemudian ada di pasar uang, obligasi, dan ekuitas. Kemudian, wah ini semua pengelolaannya ini terkait indikator ekonominya apa saja yang kita lihat indikatornya. Yang pertama tentunya inflasi. Yang namanya penurunan nilai rupiah ya. Sekarang kalau dulu beli bakso bisa Rp5.000, sekarang beli bakso nggak ada yang 5.000 ya. Adanya bakso tusuk kayak 5.000 ya. Sekarang sudah 20.000. Nah, itu ada yang namanya inflasi, ya. Inflasi sampai dengan Mei itu di 0,07 ya, inflasi Mei 2020. Kemudian inflasi year on year ya setahun itu kita inflasinya naik 2,19%. Ingat, inflasi ini mencakup semua banyak aspek, semua bidang, ya. Mau itu kesehatan, biaya rumah sakit, biaya pendidikan, semua, ya. Jadi kita tetap yang namanya inflasi ini bisa kita bilang kita taruh sebagai resiko juga nih, ya kan? Karena dia membuat nilai yang kita punya, uang yang kita kumpulkan semakin kecil, gitu kan? Nah, kemudian indikatornya terhadap apalagi sih ekonomi? Oh, BI 7-day rate repo, ya. Bunga suku bunga di BI sekarang berapa sih? Oh, dicetak 4,5% suku bunga, ya. Kemudian kita lihat komposisi dan rating obligasi pengelolaan dari Carling ini ya. Di sini semuanya sudah ada persentasenya, ya, industri-industrinya, ya, ada ke surat utang negara ya, konstruksi dan lain-lain ya, dengan obligasi yang top tentunya Bapak Ibu ya. Kita lihat rating obligasi di sini kalau triple E itu paling bagus ratingnya. Dan kita menempatkannya itu ke rating yang peringkatnya A semua, yang bagus, yang bisa yang bagus diinvestasikan ya. Kemudian ada yang namanya efek. Efek pun kita menaruh ke dana-dana yang liquid. Liquid itu mudah untuk dicairkan, ya. Dana-dana yang top kepemilikan efeknya ini blue chip lah bisa dibilang. Karena kita ini ada di Saling Group, banyak juga dari kepemilikan efeknya itu dari Saling, ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Saham-saham kalau orang bilang blue chip ya. Atau enggak kalau misalnya dia nggak masuk blue chip, setidaknya liquid 45, ya. Kemudian dari FFS ini apalagi sih yang bisa dilihat? Oh, pergerakan. Nah, ini adalah grafik pergerakan ketika kita bandingkan benchmarknya dengan IHSG. Oke, ya, indeks harga saham gabungan. Ya, kita lihat kalau di sini IHSG itu yang segitiga, mana kursor saya ya, segitiga, Carling Promix yang ini. Ya, kalau bisa dibilang kita lebih stabil. Kalau saham kan kepemilikan efek ya otomatis saham semua nih Bapak Ibu ya. Nah, dia lumayan nih di sini ada di Mei sini turun ya dari awalnya di 6.000 sekian. Tapi kita lumayan lah, kita tertinggi itu ada di 3.262. Sekarang kita di 3.105 NAB-nya. Ya. Jadi ini benchmark perbandingan saja. Kemudian return selama 3 tahun terakhir. Kita lihat ya. Kita lihat di sini, ini ya memang yang namanya investasi itu fluktuatif, ya. Makanya kita harus bermain atau berinvest dalam jangka waktu yang panjang. Nggak bisa kita berinvestasi besok kita berharap untung. Tapi untuk mencapai untung itu ya kita harus tahu kalau kita berinvestasi bahwa jangka panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bawah sini adalah disclaimer, ya. Intinya ini ya, aduh saya nggak begitu kebaca ya. Jadi di sini ada disclaimer, Bapak Ibu bisa buka di cr.co.id di bagian fun fact sheet. NAB-nya juga ada di situ semua, ya.
Jadi silakan diakses untuk informasinya. Dan kesimpulannya untuk Carling Promix ini bahwa ketika kita membayar premi, maka kita akan mendapatkan manfaat pertanggungan, di mana resiko diri kita dialihkan ke perusahaan asuransi. Ya, nah ketika kita di sini nasabah ya, kalau kita contoh di sini nasabah meninggal, ya, nasabah meninggal, ya, maka akan mendapatkan 100% uang pertanggungan plus nilai investasi yang terbentuk. NAB pada saat itu dikalikan dengan unit yang ada, maka pertanggungan berakhir. Kalau misalnya maturity atau selesai kontrak, ya, tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan, ya, tidak terjadi apa-apa, ya, maka akan mendapatkan nilai investasi yang terbentuk, ya. Kemudian apabila tutup polis, ya, tutup polis karena darurat sekali ya sehingga tutup polis, maka akan mendapatkan nilai investasi yang terbentuk pada saat tersebut dan pertanggungan berakhir. Seperti itu ya. Jadi mungkin sejauh ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami ya dengan ilustrasi dan juga beberapa hal yang sudah saya infokan kepada Bapak Ibu melalui slide tadi. Oke, sampai di situ terima kasih. Go crowd. Saya kembalikan ke Pak Frans. Ya, baik. Terima kasih Bu Gladys sudah membawakan training produknya dengan lengkap sekali, Bu Gladys ya. Yeah. Dan memang sih kita butuh banget training-training produk seperti ini karena banyak yang di lapangan mungkin belum pas begitu ya, ada yang belum pas dalam memberikan materi-materi produknya. Tapi wajar ya kalau memang belum pas mungkin karena baru sekarang ya baru ada training-training begini ya. Tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah disampaikan tadi akan menambah wawasan. Nah, mungkin kita akan buka 3 pertanyaan aja ya Bu Gladys ya ke teman-teman. Bagi yang mau bertanya boleh silakan di chat room-nya langsung saja nama, kota, dan wah udah banyak banget nih kota dan pertanyaannya. Sepertinya pertanyaannya langsung banyak nih. Saya coba seleksi dulu ya. Iya, saya coba seleksi dulu nih. Oke. Harus dibaca dulu teman-teman ya, karena supaya bisa tahu nih yang mana yang bagus. Oke, ini dulu deh pertanyaan yang cukup mudah. Ada dari Pak Abdullah Fahmi, Bu Gladys. Tadi biaya 3A, apa saja ya? Boleh diulangi sedikit Bu Gladys dari Pak Fahmi Tegal. Oke, Pak Fahmi ya tadi. Oke Pak, terima kasih sudah menyimak ya Pak. 3A itu adalah biaya akuisisi. Akuisisi ini ada 5 tahun ya, karena kita bayar premi sangat singkat hanya 5 tahun. Ya, jadi akuisisi ini biaya yang nanti ditujukan untuk operasional, untuk bonus Bapak Ibu ya. Kemudian untuk karyawan ya, banyak sekali untuk gedung dan lain sebagainya. Jadi biaya operasional. Kemudian ada yang namanya biaya administrasi 25.000 per bulan. Ya, biaya admin lah dibilang ya. Kemudian yang terakhir adalah biaya asuransi. Biaya asuransi ini biasanya berbeda-beda sesuai dengan usia masuk. Ketika kita masuk, ya kita memberikan resiko kita kepada asuransi, kita nih contohnya, tadi di anak usia 3 tahun, setahunnya aja cuma 29.000. Bayangkan dibagi 12 tuh berapa tuh? Nggak sampai 2.000 kali ya, ini ya, sebulan ya. Nah, jadi seperti itu Pak Fahmi. Jadi biaya asuransi, akuisisi, dan administrasi. Oke, semoga Pak Fahmi terjawab ya. Oke, ini ada lagi nih. Lancar tiap bulan lalu tutup premi lebih dari 5 tahun. Oke, tadi ada yang belum memahami Bu Gladys dari Pak, siapa tadi namanya ya? Sebentar ya. Gustina TJ Aru Pasar. Ini dari akunnya. Pertanyaannya cukup panjang. Oke, dari Pasar Kaltim. Pertanyaannya cukup panjang. Mungkin saya akan coba rangkum. Apabila ada
keterlambatan bayar premi karena satu hal, dikatakan tadi asuransinya masih aktif. Nah, bagaimana asuransinya masih aktif ketika preminya ada terlambat bayar seperti itu? Ini sepertinya Ibu ya, Bu Kristina mungkin. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi Bu Gladys supaya pemahamannya maksimal. Silakan Bu. Oke. Ibu Bu Kristina atau siapa ya? Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sudah menangkap ya bahwa memang betul contoh nih, kalau kita bayar premi seperti tadi alokasi ya. Alokasi premi itu ada terpotong dengan biaya premi pokok dan biaya premi investasi. Jadi ada dua, premi pokok dan premi investasi. Premi pokok adalah yang memotong biaya akuisisi ya. Jika tahun pertama akuisisi adalah 60%, berarti 2.520.000 dari 4.200.000 contoh ya, kalau premi 350.000 per bulan, ini sudah masuk di sini nih, di biaya premi pokok akuisisi, ya. Sedangkan investasi, ya ini keuntungan di CAR sih Bu, ya. Keuntungan Carling Promise ini bahwa tidak serta-merta 100% dia memotong akuisisi, tidak seperti di industri. Ya, industri lain biasanya di tahun pertama 100%-nya itu bulat-bulat ditelan sama akuisisi, ya. Sedangkan kita di investasi masih punya dana yang akan bisa kita kembangkan. Nah, kalau dari tadi ya, premi pokok kan ini memotong akuisisi 60%. Sedangkan 40%-nya itu yang 1.680.000 itu masih ada untuk Bapak Ibu pengembangan investasi, ya. Nah, jadi premi ini akan pemotongannya adalah administrasi dan asuransi. Nah, sisa unitnya ya apabila masih bisa mengcover ya untuk dana administrasi dan juga investasi di bulan berikutnya atau tahun berikutnya, maka polis Bapak Ibu masih enforce atau masih aktif, di mana pertanggungannya masih aktif. Seperti itu. Jadi misalnya lupa bayar nih sebulan, apabila ya preminya masih unitnya masih bisa mengcover untuk potongan administrasi dan juga potongan asuransi, maka polisnya masih bisa enforce. Tapi contoh nih, sudah lama sekali nggak bayar, tiba-tiba di unitnya sudah nggak bisa mengcover lagi, maka itu akan lapse. Makanya saya bilang, ketika kita di sini kita harus mempunyai kesadaran bahwa ketika kita mau dilindungi, ya kita harus memenuhi kewajiban kita yaitu bayar premi. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu Pak Frans, keunggulan di CAR sendiri bahwa kalau kita lupa nih, biasanya kan kita kebanyakan, kita lupa auto debit nih, contohnya daftarin ya, kita lupa nih bayarnya. Nah, kalau misal unitnya masih bisa mengcover, maka polis Bapak Ibu masih enforce. Seperti itu. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi Bu Gladys dari Pak Tiswanto nih, Bu. Ini sepertinya pertanyaan yang mewakili timnya. Ya. Setelah 5 tahun sudah tidak ada biaya lagi ya, Bu, selain biaya asuransinya. Nah, ini ada pertanyaannya. Mohon diulang sedikit, setelah selesai bayar premi 5 tahun itu, apakah masih ada biaya-biaya lain selain biaya asuransi? Dan saya sambungkan aja dengan pertanyaan satu lagi tadi dari Pak siapa, apakah kemudian waktu nilai asuransinya lama-kelamaan akan habis karena kan sudah tidak bayar premi lagi. Begitu. Silakan Bu. Gini ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang setelah 5 tahun kita kan masa pembayaran premi ini hanya sampai 5 tahun, tapi di covernya insurance-nya sampai 75. Ya, luar biasa banget nih, bayar cuman pendek, tapi di covernya sangat panjang sampai 75. Ya, baru pertanggungan berakhir ya bila tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau misalnya sudah bayar 5 tahun, biaya-biaya yang tetap memotong, betul kata Bapak tadi ya, masih ada biaya administrasi, masih ada biaya asuransi ya, karena kan asuransi kita masih tetap hidup, berarti resiko kita, coveran asuransi kita masih tetap berjalan. Begitu pula dengan administrasi. Nah, cuman karena ketika kita mulai fund ini ya, jadi fund ini ketika dia mulai banyak massa yang masuk, banyak premi yang masuk, maka fund juga kapasitasnya akan jadi besar. Sehingga nilai NAB ini kan perputaran.
Ingat, investasi perputaran yang kita kelola, perputaran uang. Ketika sudah banyak yang masuk, premi yang masuk di fund Promix, ya, maka nilai NAB-nya itu, kan nilai unit Bapak Ibu udah nggak bayar, nggak bertambah dong. Tapi NAB bisa naik, ya, bisa naik, bisa turun, fluktuatif, tergantung ekonomi, tergantung premi yang masuk, gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nge-track. Nah, kalau NAB-nya naik, otomatis seperti tadi yang saya sudah contohkan ya, Bapak Ibu bisa akses di Mobis, kita semua transparan bahwa semuanya itu bisa tercover ternyata. Bahkan ketika kita rupiahkan, malah nilainya menjadi lebih tinggi, seperti itu berkembang. Nah, seperti itu, karena ini kan jangka panjang. Jadi Pak Frans, intinya kalau saya lihat dari sekarang ya, kita masih cukup stabil, kemudian untuk nilai-nilai tersebut masih bisa tercover, seperti itu. Dengan NAB kita yang nggak jatuh ya, karena NAB kita masih cukup mantap. Seperti itu. Baik. Ya, cukup stabil investasi di produk Karling Promise kita, Bu Gladys ya. Dan ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu, dari Briani Putri Gunawan, mengenai biaya pengelolaan dana investasi maksimum 3% per tahun yang juga memang tertulis di brosur, itu sebenarnya biaya apa ya, Bu ya? Biaya untuk pemeliharaan polis, Pak. Ya, karena kan ada untuk biaya biaya maintenance, ya kan? Ini adalah untuk biaya pemeliharaan polis. Memang itu bisa dibilang apa ya? Kalau untuk akuisisi kan ke bonus larinya ya, ke bonus, kemudian ke operasional, ya, ke gedung dan lain sebagainya. Nah, untuk 3 tahun itu biasanya adalah biaya pemeliharaan polis sendiri, intinya itu ya. Oke, dan itu mungkin langsung dikenakan ke NAB-nya begitu ya, Bu Gladys ya? Iya, memotong. Oke, memotong ya, adjustment Setelah. nilai NAB gitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Coba cek lagi apakah ada pertanyaan susul. Keunggulannya kali Pak, keunggulannya. Keunggulan, nggak ada pertanyaan itu sih. Tadi saya lihat. Kita aja. Tapi boleh Bu, boleh di highlight terakhir sekali lagi. Highlight ya. Mengenai keunggulan produk kita. Oke, Bapak Ibu kan yang sudah hadir di sini lumayan sudah membeli produk Karling Promix. Setidaknya harus punya kebanggaan. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya jawab dari beberapa pertanyaan bahwa akuisisi kita itu cuma 105%. Sedangkan di industri luar itu ada di 205 atau 210. Dua kali lebih besar dari akuisisi kita. Dan biasanya akuisisi tahun pertama kita tuh masih proporsinya itu masih bagus. Sedangkan yang lain itu bisa 100% masuk untuk akuisisi saja. Ya, kemudian kita itu bayar preminya 5 tahun aja. Bapak Ibu, sangat pendek ya jangka waktunya, sedangkan jangka waktu coverannya itu sampai 75. Ya, 75 tahun. Kemudian kita bisa pilih preminya itu mulai dari premi yang kecil ya. Kalau mungkin orang yang baru mulai bekerja ya, mau beli produk ini dengan kemampuan 350.000, monggo. Ketika kita tawari ke orang yang sudah lama bekerja gitu kan, sudah punya tabungan mau 700 mau 1 juta silahkan. Jadi pilihannya itu ada, fleksibel dengan uang pertanggungannya yang sudah tersedia tentunya ya, sesuai dengan pilihan premi. Kemudian kita punya investasi yang lebih aman ya. Dengan Karling Promise ini kalau tadi kita lihat nilai NAB kita, kalau IHSG aja bisa jatuh begitu, NAB kita lumayan loh Bapak Ibu ya. Dari 3.200 paling tinggi sekarang, walaupun lagi pandemi seperti ini, lagi ekonomi lagi lumayan gonjang ganjing ya kan, kita masih tetap lumayan di 3.100. Bapak Ibu bisa ngecek terus juga di websitenya. Kemudian keunggulannya juga ya, semua klaim-klaim dari produk ini ya kita bayar gitu kan. Bahkan Bapak Ibu bisa saksikan juga di webnya ya, bahwa produk ini juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan Pak Frans ya, sama Bapak Ibu yang di rumah. Bahkan Pak Frans juga mungkin hadir pada saat itu, ada 25 penghargaan. Jadi kalau mau bilang Karling Promise ini high class ya kan,
top choice lah untuk Bapak Ibu berikan kepada nasabah, calon prospek. Ini sangat saya rekomendasikan sekali karena memang benar-benar kualitasnya dari produk ini sudah terbukti seperti itu. Baik, terima kasih atas highlight-nya Bu Gladys, dan kita memang tidak bisa menjawab semua pertanyaan satu persatu, tetapi paling tidak apa yang disampaikan sepertinya sudah merangkum semua, dan mungkin teman-teman bisa nanti mengulangi kembali video-video ini ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikonsultasikan dengan agennya masing-masing, boleh juga dikonsultasikan lagi supaya bisa lebih mendalam pemahamannya tentang produk Carling Promix ini. Dan tentunya produk Carling Promix ini juga tidak bisa kita pandang hanya dari sisi produknya saja. Jangan lupa Tri Network adalah satu sistem pemasaran ya. Jadi teman-teman kita juga perlu fokus kembangkan jaringannya agar mendapatkan 3 manfaat: insurance, investment, dan income. Baik, dengan demikian acara kita teman-teman semua sudah berakhir mengenai produk training Carling Promix ini, dan mungkin di minggu-minggu depan ada lagi ya Bu Gladys ya mengenai gain protection, dan mungkin Carling Promix juga akan diulangi di beberapa waktu yang akan datang ya Bu Gladys ya. Ya, rutin Pak, agar semuanya paham. Yes, jadi teman-teman semua nantikan terus siarannya ya secara live oleh Bu Gladys juga, nanti akan diberitahukan jadwal-jadwal selanjutnya. Dan boleh yang belum terjawab pertanyaannya siapin aja, sementara tanyakan dulu kepada agennya masing-masing, dan nanti boleh ditanyakan kembali ke Ibu Gladys di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Gladys atas pengisian materinya, dan juga pada teman-teman semua yang sudah mengikuti dengan antusias. Kurang lebih 300 orang ya rutin dari awal sampai selesai, konsisten. Dan sampai jumpa lagi teman-teman semua di acara Tria Life Channel selanjutnya. Sukses terus untuk kita semua. Salam Gokron.